Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baqiyatus Sholihah dengan pembisnis muda dengan Bapak siapa? Andriawan dari selaku owner Cafe Enjoy. Owner Cafe Enjoy. Ya. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak Andriawan. Iya. Tentang latar belakang usahanya, tentang masalah yang bisa untuk mendirikan usaha ini, latar belakangnya seperti apa, bisa dijelaskan? Dulu tak pegang. Dulu itu buka usaha ini tuh kayak gimana ya? Kayak bingung tapi terjadi gitu loh. Soalnya dulu kan sewaktu lulus kuliah kan bingung mau kerja apa gitu ya. Terus kita ya dulu join sama temen. Nah ceritanya itu yang temen tuh sebenarnya punya usaha. Nah itu dia udah tutup dan bingung mau buka tempat di mana. Sekarang sewa tempat juga mahal. Nah terus tak ajak ke sini buat gabung gitu kan. Ya join dulu 2019 di bulan Oktober gitu. Terus terjadilah kayak konsepnya tuh buka kopi itu kayak gimana, kayak istilah itu tiba-tiba terjadi gitu. Gitu. Nah terus akhirnya ini terus nah itu buka tadi. Oh seperti itu ya? Iya. Berarti berawal dari setelah kuliah Pak? Setelah kuliah habis wisuda 2 hari. 2 hari? Iya langsung dibuka itu. Pertanyaan lagi ya Mas ya. Terus masalah yang dapat diselesaikan ketika misalkan kafe kan nggak setiap hari rame terus, ya itu permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara apa? Kalau untuk permasalahan semisal nggak rame ya tetap buka aja Mbak. Buka aja. Iya istilahnya kita buka tuh harus konsisten gitu loh. Nggak boleh kayak misal sepi terus bosan tutup, nggak boleh gitu sih. Kalau emang udah niatnya buka ya buka aja, nggak tahu kan sewaktu nanti setelah itu nanti nggak ada pengunjung gitu kan kita nggak tahu. Yang penting konsisten aja sih. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian target pasarnya, calon pelanggannya yang itu Mas, itu apa namanya buat kafe ini, target pasarnya siapa aja? Kalau untuk targetnya yang penting yang pasti itu anak muda. Terus di sini kan dekat lingkup pondok, anak pondok juga gitu kan. Jadi intinya semua kalangan sih. Iya semua kalangan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, keunggulan kafe ini dibanding dengan kafe lainnya itu apa aja Mas? Misalkan keunikannya, ketertarikan pelanggannya, kok bisa Enjoy Coffee mempunyai ciri khas gitu? Kalau untuk keunggulannya itu yang asli itu semua sama. Cuma kalau di sini itu kita perbanyak di menu kopinya daripada di makanan. Terus sama untuk menu manual brew yang kayak di kafe-kafe nggak ada, di sini ada. Gitu. Itu aja yang simpel-simpel sih. Kemudian tentang model bisnis ya Mas ya. Kemudian sumber pendapatannya itu kayak gimana? Misalkan dari penjualan langsung, langganan atau komisinya? Kayak sumber pendapatannya itu setiap harinya itu berapa gitu? Buat gaji karyawan, buat listrik, buat semuanya gitu. Kalau untuk pendapatannya itu ya kita dari setiap hari dari pengunjung itu kan dikumpulin dulu kan Kak, terus nanti tinggal dikurang-kurangin aja. Untuk yang intinya nggak bisa dijadiin satu sih, harus dipilah-pilah gitu. Untuk gaji ini, untuk biaya listrik sama air dan lain-lain, terus sama kayak saya sendiri juga selaku owner tapi kan berhak untuk mendapat gaji juga, jadi istilahnya dipilih-pilih juga lah gitu ya. Lagi ya Mas ya. Untuk strategi pemasarannya itu untuk promosinya seperti apa? Apakah lewat konten-konten kreator atau tentang masalah promosi di Instagram atau di TikTok? Apa gimana tentang strategi pemasarannya? Kalau untuk strategi pemasaran tuh kita malah jarang main sosmed ya Kak. Paling cuma dari mulut ke mulut atau kadang pas lewat gitu kan, biasanya kan
Bila apalagi kalau di sini pas hujan dan di sini nggak hujan deh macet. Strategis dari tempatnya. Iya, strategis intinya itu. Iya. Kemudian analis keuangan tentang modal awalnya itu gimana? Kan masnya tadi udah bilang setelah kuliah wisuda lebih 2 hari habis itu buka ini. Terus modal awalnya berapa, bisa dijelaskan? Kalau untuk modal awal yang pasti orang tua ya, pasti itu pasti dipinjamin dulu. Terus gimana caranya kita bisa untuk membalikkan modal dan mengembalikan pinjaman dari orang tua. Itu yang pasti daripada pinjam bank. Mending langsung orang tua aja yang gampang gitu. Kemudian perkiraan biaya operasional per bulannya tadi bisa dijelaskan nominal untuk listriknya, untuk karyawannya, bisa dikira-kira. Oke. Kalau untuk listrik itu sekitar berapa ya Kak? Hampir 400. Terus sama apa kayak air itu Ada invoice. belum ya. Itu kalau dihitung bersih itu bisa sampai hampir 1 juta. 1 bulannya. Iya, 1 bulan untuk yang listrik, terus air, wifi itu. Terus kadang sama itu iuran yang dari kas RT itu juga. Terus kalau untuk pegawai itu gajinya itu ya mungkin dia tuh per shift tuh 70.000 sih. Nah itu jadi tinggal gimana caranya ya ngalahin gitu. Jadi kurang lebih 2,5 jutaan atau lebih? Bu ya mungkin segitu sih Kak. Soalnya kan cuma ambil 1 sih gitu. Jadi nggak terlalu bengkak untuk pengeluaran. Cukup strategis banget. Kemudian tantangan dan solusinya, misal kendala yang dihadapi mungkin ada persaingan kan, di Bang Sri sendiri kan banyak kafe-kafe. Kemudian tantangan yang dihadapi itu kayak gimana? Bisa dijelaskan? Kalau untuk tantangannya tuh yang penting konsisten, terus nggak boleh minder sih Kak. Yang penting kalau misal emang udah banyak kafe di Bang Sri, dan yang penting ya niatnya kalau udah buka aja sih, nggak usah minder. Terus yang penting ngikutin tren minuman yang lagi gitu ya, khususnya apa ngikutin buat inovasi juga sih, dan menu-menu baru juga gitu. Kemudian motivasi masnya buat yang mahasiswa yang belum lulus, kan seharusnya mahasiswa itu udah ada pegangan kerja atau usaha bisnis. Apa motivasinya buat mahasiswa yang lain? Yang penting tuh kita tuh nggak usah ngandelin dari yang namanya apa ya, pegawai kantoran lah. Kita juga bisa istilahnya kerja itu dari kita berusaha, nggak bergantung sama yang namanya kayak pegawai ini sekarang sulit Kak. Daripada mending kita mencoba dari usaha dan bisnis kan sekarang anak muda kan apa ya, banyak ya yang pada bisnis ini. Tapi terkadang anak muda kan banyak gengsinya gitu. Oh, kalau gengsi itu gimana ya Kak? Urusan masing-masing sih. Zaman sekarang kalau gengsi itu mau dibawa kemana gitu kan? Tidak boleh gengsi. Oh, nggak boleh Kak. Yang penting dilakuin aja sih. Semisal emang apa sih udah jalannya terus gimana gitu, daripada nungguin kerja yang istilahnya ditunggu tapi nggak pasti gitu kan. Mending kita berusaha sih, berwirausaha gitu aja sih. Cukup, dan terima kasih ya Mas Andriawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And everybody's watching her.